a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya. Ya. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka kita akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Ya. Ini yang saya mau tekankan pada teman-teman, sahabat semua, untuk pertama hijrah lillahi ta'ala karena Allah. Teman-teman kalau sudah usia 40 ke atas, itu udah fokus Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu ngejar dunia. Dunia memang harus. Tapi kalau udah usia-usia 40, ini udah usia-usia yang mohon maaf, bentar lagi Allah panggil. Paham nggak di sini? Makanya teman-teman udah nerima ilmu ini, seharusnya membuat teman-teman semua hijrah, berubah, semakin taat, ibadahnya semakin bagus gitu. Semakin berpower, semakin semangat. Ya, semakin semangat. Nggak males-malesan lagi. Karena kalau udah masuk angka arba'in 40, yang tadinya jarang sholat, masuk 40, males dia ngerjain sholat. Tapi kalau dari muda udah ditumpuk, ya, sampai masuk 40 ke atas dia rajin sholat, beramal kebaikan, ini akan tetap terjaga. Gitu. Saya sering melihat usia 60 itu udah gak bisa dibilangin. Dinasihatin tuh udah ibaratnya seperti layang-layang. Kalau udah putus, teng. Kalau udah nggak sholat nih, sampai Allah panggil nggak akan sholat nih orang. Jangan sampai, mohon maaf, kalau kita udah masuk 60, ya, kita melakukan maksiat dan maksiatnya dikomahkan. Makanya kita rubah dari usia sekarang, ya. Dari teman-teman kan 40 ke atas nih, mohon maaf nih, enggak? Alhamdulillah dapat ilmu laduni. Nah, saya arahkan teman-teman untuk hijrah, untuk beramal karena Allah, ya. Gabung di laduni bukan untuk jadi paranormal. Itu pemikiran yang salah tuh. Kalau orang tujuan laduni pengen jadi dukun, paranormal, spiritual, nggak ada tuh bahasa-bahasa saya spiritual. Ikut dapat ilmu ini untuk menjadi hamba Allah yang solih. Ya. Pernah nggak melihat Sunan Kalijaga itu ngedukun, main-main khodam? Nggak ada kan? Nggak ada. Beliau itu seorang wali, gitu, di tanah Jawa. Beliau dapatkan ilmu ini ketika beliau mau berangkat haji. Lalu ketemu Nabi Khidir. Nabi Khidir nyuruh pulang, nanti aja tahun depan. Karena sekarang ini lagi genting-gentingnya masyarakatmu nih kental nih ilmu-ilmu hitam. Ilmu ini hanya bisa dihancurkan dengan ilmu ini, ilmu laduni Karomah Sunan Kalijaga ini, ilmu laduni ini. Maka beliau dapatkan. Ketika pulang, teng, ada yang nyerang, teng, mental, kaku. Nah, seperti itu hasilnya. Setelah kaku disembuhkan, sembuh, dia terkesan, memutuskan jadi murid. Diajarkanlah agama sama Sunan Kalijaga, sama Sunan Bonang. Ilmu laduni sebenarnya merubah orang ini udah dipraktekkan oleh waliullah, oleh Sunan Kalijaga. Nah, saya akan jelaskan ilmu ini datangnya dari Allah, turun pada Nabi Khidir. Nabi Khidir waktu itu ketemu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dapatkan ilmu ini, lalu berkembanglah, terwariskan sampai sekarang. Ilmu ini digunakan beliau ketika beliau syiar agama Islam di Indonesia, di Nusantara. Karena zamannya beliau ini penuh dengan serangan-serangan ilmu hitam. Orang-orang sakti mandaraguna zaman dulu tuh lebih parah daripada sekarang. Kalau sekarang tuh underground, nggak berani tunjukin. Kalau zaman dulu selain jago berantem, jago begaduh, dia punya ilmu hitam. Nah, ilmu ini untuk menghadang ilmu-ilmu seperti itu, ilmu hitam, ya, ilmu-ilmu sihir. Nah, itu dihajar pakai ilmu laduni ini. Nah, ilmu ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah karomah, bukan tenaga dalam. Gak perlu kita latihan mental, gak perlu. Teman-teman diisi, gak perlu latihan. Actionnya ketika ketemu musuh, orang zolim, ada orang begaduh, kita ucap kaku, kaku dia. Gitu. Paham di sini ya? Nah, laduni ini hanya ada dua, bela diri dan pengobatan.
Tapi karomah yang lainnya tuh mengikuti semuanya. Masih banyak karomah-karomah yang lainnya. Seperti sefi angin, cahaya bersakati, lipat bumi, dan masih banyak ilmu-ilmu terbaik di dalam ilmu ini. Nah, makanya saya sering bilang di Cakra Aura Laduni ini ilmunya udah sanatnya udah benar, sanatnya asli, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ilmunya nggak ada, teman-teman nggak mungkin merasa hangat panas, berarti saya mengada-ada dong. Memang ilmu ini nggak terlihat, tapi terasa dan terbukti. Tadi aja udah ada pengetesan, bener nggak? Iya. Terus tadi ada orang berobat, ya kan? Masa iya saya pegang langsung? Itu kan membuktikan ilmu ini ada, ya kan? Yang tadi yang datang, dia langsung baru pegang langsung. Logika, ilmu ini nggak masuk akal. Kenapa? Karena akalmu belum beriman pada perkara gaib. Caranya adalah akal dan hati harus beriman. Maka ilmu ini masuk akal. Kalau dicari-cari ilmiahnya tidak ilmiah. Ini kekuasaan Allah menembus ruang dan waktu. Akal logika manusia itu terbatas. Tapi kalau udah bicara akalnya Allah, ilmunya Allah, tidak ada batasannya. Ilmu yang kita dapatkan masih sedikit, belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Terus ada orang di luar sana mengatakan, kalau memang ilmu ini ada, seharusnya Rasulullah dan para sahabat waktu perang, mereka tidak ada yang mati syahid. Mereka menang dalam peperangan. Ini yang bicara orang bodoh seperti ini. Dia tidak buka sirah nabawiyah. Banyak mukjizat Rasulullah SAW yang dibuktikan oleh beliau. Ini mukjizat ya seorang nabi ya. Bukan karomah, mukjizat. Contohnya ketika perang Badar, yang menang siapa? Para sahabat. Kenapa bisa menang? Di akhir perang itu yang nyerbu para malaikat berjubah putih pakai kuda, ya kan? Menang. Itulah salah satu mukjizat. Ketika perang Khandaq, para sahabat membuat parit, terus tidak ada makanan. Datanglah Abdullah bin Jabir, ya Rasulullah, saya punya satu kambing, satu paha kalau nggak salah. Ini cukup buat engkau saja, diam-diam ya, dan kasih yang lainnya untuk Rasulullah saja. Tapi ketika dihidangkan, Rasulullah langsung manggil, ayo makan semuanya. Ribuan orang makan. Bayangkan, masuk akal nggak tuh? Itulah kekuasaan Allah. Paham sampai sini? Ketika malaikat Jibril menawarkan diri untuk menghancurkan kaum di Taif, ya, mau nggak nawarin nih? Orang-orang Taif nih, kalau bahasa Jakarta orang-orang yang songong, gitu ya, songong, belagu, menentangmu, ya. Begitu juga dengan Abu Jahal dan lain sebagainya. Malaikat Jibril ini geram. Gimana kalau saya bantu untuk jadikan mereka seperti kaum Ad? Kalau Rasulullah iya kan hancur semuanya. Tapi Rasulullah SAW pakai hati nurani. Kalau semuanya mati, nggak ada yang masuk Islam. Karena keturunannya habis semua. Jangan, nanti nggak ada yang masuk Islam. Biarkan mereka yang kafir. Yang penting keturunannya nanti suatu saat masuk Islam. Banyak sekali mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW. Nah, jangan samakan kita dengan Rasulullah. Rasulullah itu manusia mulia, makhluk paling mulia. Mukjizat, ya. Beliau punya mukjizat. Kita nggak punya apa-apa. Manusia biasa, jangan disamakan, jangan dibentrokan. Kalau memang ini benar, harusnya Rasulullah, harusnya para sahabat, jangan disamakan. Ya, Rasulullah dan para sahabat generasi terbaik, benar nggak? Kita umat beliau, umat terbaik. Nah, kita hanya butuh apa? Butuh wasilah untuk pertahanan diri kita. Sedia payung sebelum hujan. Kita dapatkan ilmu ini bersumber dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dapat dari Nabi Khidir. Nabi Khidir nggak mungkin dapat ilmu ini kalau nggak dari Allah. Ilmu ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bela diri dan pengobatan. Orang mau percaya nggak percaya, bodoh amat, nggak usah dipikirin. Dia nggak yakin, itu kamu. Yang penting kami yakin. Tidak semua orang harus saya yakinkan, ayo ikut yakin seperti saya. Nggak bisa. Pasti ada gula, ada semut. Ya, ada malam, ada siang, ada pro, ada kontra.
Tidak semua orang percaya, tapi banyak juga yang percaya dan membuktikan. Jadi kita nggak perlu mikirin orang-orang seperti ini, orang-orang jahiliyah, ya, yang berpikir apa-apa harus logis, masuk akal. Perkara gaib itu tidak ada yang masuk akal. Perkara gaib itu kun fayakun, gitu. Kalau sudah jadi, jadilah. Seperti contoh tadi, kun fayakun baru dipegang. Ya, itulah bukti kekuasaan Allah bahwa ilmu ini benar-benar ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Ilmu ini dipegang oleh orang-orang yang benar, gitu, oleh orang-orang yang benar-benar amanah. Makanya teman-teman bisa dapat ilmu ini, berarti teman-teman rezeki. Teman-teman mendapatkan keberkahan dari ilmu karomah. Ilmu ini nggak bisa dipelajari, tidak bisa teman-teman dapatkan dengan menghayal, zikiran, dengan mengatakan Allah Maha Kuasa dengan segala sesuatu. Saya zikir ribuan kali, saya pasti dapat laduni. Nggak akan bisa. Semuanya itu ada dasarnya, ya, ada sumbernya. Kalau teman-teman contohnya lapar, ya makan. Nggak bisa teman-teman menghayal duduk kenyang, kenyang. Nggak bisa. Teman-teman harus ke dapur, makan, baru kenyang. Itulah dasarnya. Gitu. Begitu juga dengan dapatkan ilmu laduni ini, harus dari dasarnya, sumber yang jelas. Ya. Allah berikan pada Nabi Khidir Sunan Kalijaga biiznillah dipertemukan dengan guru saya, Bapak Mukti Nur Ali. Bapak Mukti Nur Ali menurunkan ke saya. Saya diamanahkan, ayo sebarkan. Saya percaya sama Ustaz. Pasti cakra aura laduni beliau yang ngomong. Besar di tangan Ustaz. Karena sudah beberapa kali dipegang oleh orang-orang lain, nggak besar-besar. Tapi alhamdulillah ucapan beliau terbukti, gitu. Dan setiap hari akan bertambah terus, bertambah, nggak ada habisnya. Seperti itulah sebuah keberkahan. Saya diberikan amanah lebih besar, wajarlah. Ada yang syirik, ada yang begini, bilang saya nggak bener lah. Ya, akhirnya kan kemarin hasutan-hasutan yang kemarin itu kan, alhamdulillah udah kita bereskan semua tuh, udah saya keluarkan juga tuh. Nah, kalau berguru sama saya, kalau kamu mau sama dia silahkan, gak mau sama dia. Kalau sama saya, kamu dapat banyak hak. Saya bilang gitu. Kamu dapat 10 tingkat tuh saya kasih gratis. Bisa-bisanya kamu jelek-jelekin gurunya. Nah, kembali lagi, hijrah lillahi ta'ala, jangan karena ilmu. Kalau karena ilmu, ibarat seperti orang buta. Dia sudah mampu berjalan, yang dibuang itu tongkatnya. Yang pertama kali membantu dia bisa berjalan. Ini bukan tentang orang buta ya, tapi filosofinya seperti orang buta. Sama, orang dikasih ilmu, dapatkan ilmu bukan terima kasih, bukan karena Allah, tapi karena ambisi. Udah dapat, lupa sama gurunya. Nah, inilah yang harus diperbaiki. Ya, kita dapat berapapun ilmu yang kita dapatkan, ini benar-benar disyukuri. Yang dicari itu adalah keberkahan. Keberkahan. Kalau udah berkah, membuktikan apapun tuh satset. Gitu. Saya pertama kali di ijazah, langsung saya buktikan. Ada orang kesurupan, saya ucap pingsan. Itu kejadian jam 3 sore sampai jam 4 waktu sholat asar. Saya tinggalkan, satu keluarga pada panik. Waduh, ini kenapa nih, meninggal atau gimana? Ternyata dari ucapan saya pingsan, gitu. Saya nggak yakin ini beneran pingsan, ternyata beneran pingsan, gitu. Saya ini bismillahirrahmanirrahim sembuh, nggak sembuh. Ternyata kalau di kejadian nyata itu sulit nyembuhinnya. Tapi alhamdulillah saya sabar selama 1 jam lebih. Saya tinggalin sholat dulu, ya Allah, tolong bangunin dia. Terus saya tarik nafas, semoga ini yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh langsung. Alhamdulillah, langsung bangun orang itu. Dari situ suasana berubah lagi, gitu. Langsung orang tuanya, ya, yang tadinya mau nyerang saya, tapi anaknya udah bangun, alhamdulillah. Jadi nggak menekan-nekan saya lagi, gitu. Inilah keberkahan pembuktian dari ilmu laduni. Terus yang berikutnya yang saya rekam
Itu yang sama orang di Jawa sana. Yang saya panggil suruh serang apa namanya? Sendal. Akhirnya dia mental, kaku. Saya sembuhin. Itu ada di TikTok, pernah saya share juga. Seperti itu. Terus di warung di daerah rumah saya ada orang pengen nipu saya nggak sengaja begini. Orang itu mental, kaku, langsung pingsan. Dan anak saya yang Muhammad langsung kaku. Panik, saya bilang santai. Berarti orang ini ada niat zolim. Ada sedikit aja niat zolim, dia kena. Kebetulan aja tangan saya lagi begini, nggak tahu kenapa lagi begini. Tiba-tiba orang itu jatuh, langsung kaku, langsung pingsan. 3 kali saya sembuhin. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Udah sembuh, udah Pak, nggak ada apa-apa. Langsung dia dipanggil sama anaknya. Terus saya ngijazah orang Irak. Nah, orang Irak ini dia tentara, askar. Kita ijazah, ya sama, pakai bahasa translate, Google Translate, panduannya. Terus dia minta dites, saya bilang nggak usah dites lah. Ya udah, besok saya dapat tugas, pengen perang lawan ISIS. Kebetulan besoknya langsung tugas. Orang itu laporan ke saya berhasil membunuh 6 orang. Tapi anehnya, kok saya ditembak saya nggak mati. Gitu, dari belakang tuh, dia dikeroyok dari belakang. Mau nggak mati? Saya bilang saya juga nggak tahu kenapa nggak mati. Seharusnya mati. Gitu. Mau mati apa mau hidup? Ya mau hidup lah, gitu kan? Nah, inilah ilmu Allah di luar akal pikiran kita. Mau yakin gak yakin, ilmu ini tetap jadi, tetap fungsi. Dengan catatan harus diisi dari guru yang bersanad, guru yang jelas. Karena banyak sekali orang buka-buka padepokan, dia ngarang-ngarang. Sekarang gini, orang banyak gagal itu karena apa? Dia ambisi ingin menjadi guru. Gak dapat di Cakrawala Laduni dia belajar tempat lain. Agar apa? Agar bisa ngisi-ngisi. Terus saya bilang berkembang gak? Gak ada yang mau. Kenapa? Manusia itu gak bisa dibohongin. Untuk mengembangkan ilmu ini lekat sekali yang namanya firasat. Orang kalau udah yakin, dia akan yakin. Karena apa? Keaslian ilmu. Kalau yang ditawarkan palsu, orang tuh kita mau yakinkan dia nggak akan percaya, gitu. Karena ilmu ini ada keberkahan tersendiri. Teman-teman bisa percaya sama saya karena itu keberkahan. Yang saya tawarkan tuh kejujuran. Kalau saya bohong-bohong, saya dilaporin banyak orang, bener nggak? Nggak akan berkembang. Teman-teman perhatikan deh, di grup hampir setiap hari orang gabung. Padahal saya jarang juga loh ngupload video. Toto orang gabung tanpa minta dites pula. Saya percaya sama Ustadz. Itu percaya karena apa? Kejujuran tidak bisa dibohongin. Hati manusia tidak bisa dibohongi. Firasat orang mukmin itu sodik. Itulah perkataan Imam Syafi'i. Tidak bisa membohongi. Kalau teman-teman bohongin orang, oke, dapat ilmu dari saya, terus ngisi-ngisi ke orang. Sebenarnya orang itu ada firasat nggak percaya sama teman-teman. Itulah hati. Kepercayaan datang dari sebuah keberkahan. Berkah itu datang karena jujur. Kalau saya nggak bisa ngisi, nggak mungkin saya ngisi-ngisi teman-teman. Karena apa? Resikonya nyawa. Teman-teman, contoh nih, saya pembohong. Saya meyakinkan teman-teman gabung, ijazah, ya. Teman-teman merasa pede. Di ijazah tapi teman-teman nggak terasa, tapi percaya diri. Ketemu begal, ketemu penjahat, kena bacok, teng. Yang salah sebenarnya siapa? Teman-teman dan saya. Karena apa? Saya membohongi teman-teman dan teman-teman bodoh percaya sama saya. Penipu, gitu. Maka setiap kebohongan pasti akan terbongkar. Nggak bisa orang ngarang-ngarang ngisi-ngisi itu nggak bisa. Nggak bisa. Orang buat padepokan nggak bisa berkembang.
Setelah saya pelajari, ini berkembang karena sebuah kejujuran. Ilmunya benar. Saya lihat banyak perguruan-perguruan mengatasnamakan laduni. Laduni. Nggak berkembang, setak di tempat. Kenapa? Karena yang tawarkan adalah sebuah kepalsuan, sebuah kedustaan, kebohongan. Dan bohong itu menjadi jariah. Saya ijazah Bapak, Pak Haji Muda tingkat guru. Pak Haji Muda ijazah Bapak lagi tingkat guru lagi. Semuanya jadi guru. Muridnya siapa? Hanya untuk mengejar materi, mengejar uang receh. Semuanya kena, Pak. Harus bertanggung jawab di akhirat. Nggak mudah. Pertanggungjawabannya berat. Nggak sembarangan orang ngisi-ngisi. Langsung orang itu bisa kaku. Enggak. Orang bisa kaku karena ada dasarnya. Dasar karomah. Nah, ini dalam laduni ini ada 6 level, Pak. Kan kemarin ada pertanyaan, ada yang bertanya, kenapa kok dipisahin ada 5 tingkat, 20 tingkat, 40 tingkat, dan tingkat berikutnya. Itu setiap tingkatannya doanya berbeda. Paham teman-teman? Udah jadi gubes pun ada masih tingkatannya lagi. Ada gubes biasa, ada gubes full. Nggak semua orang bisa ngisi-ngisi jarak jauh. Paham nggak di sini? Terus yang tingkat guru pun itu dia nggak bisa, kalau dia guru 1 dia nggak bisa ngijazah orang guru 2, dia hanya bisa ngijazah 5 tingkat saja. Nah sekarang tuh banyak pendusta, makanya saya belajar dari dulu nih, banyak orang nggak jujur, dia tingkat 1 tapi ngisi-ngisi orang tingkat 6, 7, 87. Dari mana dasarnya? Semua itu ada doanya, dan doanya itu dari Sunan Kalijaga. Beliau memantau setiap perkembangan-perkembangan yang terjadi. Makanya saya harus menurunkan ilmu ini kepada orang yang tepat, orang yang bersyukur, orang yang menghargai ilmu yang sudah didapatkan. Jadi, ini ada level 1 itu 5 tingkat, ya. Level 2 20 tingkat, level 3 40, level 4 itu 87 sebenarnya. Level 5 level 4 88 lah. Sampai 89. Level 5 itu tingkatan khusus 90, 91, 92, 93 sampai 99. Dan masih banyak lagi. Jangan samakan ilmu ini dengan hipnotis. Hipnotis itu nggak laku ketika kita ketemu begal, ketemu penjahat, nggak laku. Contoh teman-teman lagi di jalan, teman-teman nih ahli hipnotis, terus tiba-tiba ada Mas Basrin pengen membunuh saya. Ini beneran dia mau bunuh saya. Tidur kamu, nggak bisa, dia pasti kena. Nggak bisa tidur kamu, nggak bisa. Nggak laku di kejadian nyata. Orang kenapa bisa kena hipnotis? Itu orang bodoh. Ilmu alam bawah sadar dipermainkan pikirannya. Begal kalau udah bunuh sekalian. Nggak bisa dia dihipnotis. Tidur kamu, tetep tong, kamu yang tidur. Beda maladuni karomah. Kemarin udah dibuktikan sama murid saya orang Lampung, Pak Linggit. Ya, dia dibuntutin 2 orang naik mobil, beliau naik mobil, 2 orang naik motor. Terus 2 orang itu langsung berhenti mobil. Keluar. Nah dia ketakutan sama supirnya, dia keluar, ingat kata-kata saya, kata dia, lemas, tumbang 2 orang itu. Ditinggalin udah, balik lagi tinggalin. Malamnya nelfon saya, gimana saya dosa nggak? Saya nggak tahu dosa apa nggak, saya nggak tahu. Terus sembuh lah itu, nggak akan sembuh kalau nggak disembuhin. Nggak akan sembuh. Tapi kalau ucapan lemes, dia lumpuh dua-duanya. Nggak bisa dia sembuh dengan sendirinya, mau diruqyah kayak gimana pun. Tapi masih hidup orang itu. Hanya dia itu nggak bisa berdiri, nggak bisa makan. Makan bisa, tapi disuapin. Buang hajat dicebokin, gitu. Tapi kemaluannya nggak bisa bangun, tidur terus. Itulah resiko dia sebenarnya. Kalau dosa saya nggak tahu, dosa apa enggak ya. Yang salah kan dia juga sebenarnya, mau pegang. Nah inilah ilmu ini fungsi di kejadian nyata teman-teman. Mau dites, saya raguan, nggak pernah dites. Ngetes ini untuk kepuasan hati aja sebenarnya, gitu. Untuk kepuasan hati. Tapi kalau teman-teman
udah merasa cukup, qanaah udah diisi, merasa cukup, ya udah tinggal istiqomah aja. Nanti kalau kejadian-kejadian, keluarkan ilmunya, jangan diam aja. Kayak waktu itu saya pernah mijas orang Malaysia Kuala Lumpur, dia nagih hutang. Dia diem, ya bonyok mukanya. Di-share lagi di grup, mukanya bonyok. Ingat gak? Ya, yang malah nyalain saya, kok muka saya bonyok. Ya, saya diem aja. Padahal dia sendiri ngomong, ketika dipukul dia diem. Berarti kan setor nyawa, bener gak? Kalau masih 5 tingkat, ya di bawah 40, ini harus ngucap. Minimal gerak, sedikit aja kena dia. Begini, ya. Kalau masih kita, kalau emosinya belum jadi, mau baku hantam, pukul-pukulan aja dulu, ya kan? Pukul-pukulan, jangan gampang banget kaku. Nggak langsung kaku, soalnya dia belum nyerang. Dia tuh kaku, kalau dia tuh udah dendam kesumat, udah dalam hati ini orang harus, baru kita ucap kaku, kena dia. Karena dari hati, bukan emosi. Zolim sama emosi itu beda, ya. Kalau emosi itu dia marah, tapi dia nggak berani meluapkan. Belum ada tindakan. Tapi kalau orang zolim, dia nggak kelihatan ini, tapi dalam hatinya tuh dia punya rencana buruk. Tiba-tiba Pak Kamarul jalan, saya zolim, saya ambil air keras, saya lempar mukanya, rusak mukanya dia. Itu zolim. Beda kalau Pak Kamarul penyala duni, baru saya mau lempar, balik ke saya air kerasnya, atau pingsan duluan sebelum melempar. Nah begitu juga sama orang kalau mau nembak kita. Nah ini hebatnya ilmu ini, seperti orang Irak tadi, dia ditembak dari belakang, dor. Ya seharusnya kan logikanya mati orang itu. Itu kenapa si TNI ini murid saya ini dia nggak meninggal, ditembak-tembakin. Allah selamatkan dari ilmu ini. Bisa jadi pelurunya dihilangkan sama Allah. Ya logikanya kan deket banget, harusnya meninggal kan. Tapi dia nggak mati, masih hidup sampai sekarang, gitu loh. Pilihan pertama pelurunya hilang, pilihan kedua orang tuh kaku, pilihan ketiga orang tuh pingsan, gitu. Tapi dia di pilihan pertama, orang itu nggak kaku, nggak pingsan, tapi nembak terus, tapi nggak mati-mati dong. Murid saya ini nggak mati-mati, ya itulah kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Ilmu Allah itu luas, gitu ya. Ilmu Allah itu luas, maka kita harus mengimaninya dan meyakininya, gitu. Harus yakin teman-teman. Yang penting selama teman-teman sudah diijazah, mau jarak jauh, mau bertemu, itu potensi keberhasilannya sama. Nggak ada tuh pembahasan wah jarak jauh nanti ilmunya nggak masuk. Nggak masuk itu kalau doanya itu berbeda. Ada sedikit aja bacaan yang salah, ilmunya nggak masuk. Makanya setiap saya jarak jauh atau bertemu, saya sebisa mungkin bacanya pelan-pelan, jangan sampai ada yang salah. Kalau salah ilmunya nggak masuk. Karena pertanggungjawabannya nyawa. Kenapa teman-teman wah terasa panas? Karena bacaannya benar dari saya. Kuncinya benar. Gitu. Kalau udah kuncinya benar, panas. Ngerasa nggak tadi panas? Hangat. Itu berarti bacanya benar. Makanya saya selalu hati-hati. Kan tangan saya begini bener kan nih? Jangan-jangan kelebihan nih bacanya. Karena saking hati-hatinya, jangan sampai saya salah dalam mengisi teman-teman. Bukan yang ngisi laduni, malah ngisi angin nanti. Seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada sahabat Cakra Aura Laduni. Sebenarnya ilmu ini kalau mau dikulik, kalau teman-teman banyak praktek di luar, sering merasakan, sering praktek di luar ya. Contoh kalau seperti pengobat, sering ngobatin orang ya. Ada fase-fasenya. Teman-teman coba bertahan deh 3 tahun ke depan. Saya ini bisa full power mantep itu melewati tahun ketiga. Saya di tahun pertama kedua sering membuktikan. Ini saya loh. Tapi kok nggak masuk hati gitu. Masuk tahun ketiga, baru masuk hati.
wah ini beneran ternyata. Saya dari awal ijazah tuh udah membuktikan, sering-sering buktikan. Ada gempa, saya baca pakai Singaraja. Ya Allah berhenti, waktu gempa Jogja tuh berhenti. Terus santri-santri pada bilang, ini Ustadz ngapain nih? Udah nggak ngapa-ngapain. Saya kan waktu itu ngajar pesantren. Gempa di asrama, saya giniin. Ya Allah berhenti. Udah nggak gempa lagi. Inilah kekuasaan Allah. Terus saya suruh murid saya, coba hujan, turunin. Turun hujan. Nah itulah kekuasaan Allah. Kok bisa ya? Ya iyalah. Ini ilmu Allah. Gitu. Gimana caranya nurunin hujan? Wah, nanti jadi dukun hujan nanti. Jadi paranormal nanti apa? Nurunin hujan. Ini untuk ini aja. Buat teman-teman saya kasih tahu caranya. Mau dimatikan juga bisa kalau untuk hujan. Yang penting udah diijazah. Tapi jangan sering-sering gitu. Nanti bosan kalau teman-teman sering-sering gini hujan turun. Lama-lama bosan, jangan sering-sering. Gitu. Kalau udah bosan malas nanti. Direm, jangan sering-sering testimoni. Tapi testimoni perlu gitu kan. Tapi kalau teman-teman masuk fase kayak saya sering banget ya, berusaha bersyukur boleh, tapi jangan merasa puas. Jangan sampai muncul rasa bosan. Bersyukur boleh, tapi jangan merasa puas. Ustaz, saya hanya bisa mengkakukan orang dalam mimpi. Ya itu benar, hak. Pernah nggak sih mengkakukan orang dalam mimpi? Ada nggak? Mimpi diserang orang tuh kaku. Angkat tangan yang pernah mimpi. Ibu, 1, 2. Siapa lagi? Hah? Bapak, udah pernah? Mimpi Bapak diserang orang tuh kaku. Itu jin yang kaku. Kenapa dia bisa kaku? Ya itu jin. Jin tuh biasa ngetes ilmu kita. Nah ini ada satu cerita menarik lagi. Saya ngobatin orang jarak jauh. Ngobatin orang jarak jauh, orang Papua. Orang Papua ini dia tidak tahu kalau saya ngobatinnya pakai ilmu laduni. Dia taunya saya seorang peruqyah. Ustaz doain saya, di badan saya ada jin. Dia nggak tahu laduni, dia nggak tahu Sunan Kalijaga, dia nggak tahu. Dia nggak tahu ilmu-ilmu begini-begini, nggak tahu. Kaku nggak tahu. Nah ketika saya obatin jarak jauh, jinnya langsung muncul, langsung ngamuk-ngamuk dia. Panas. Baru dia ngomong sama saya. Ini jinnya yang ngomong. Udah beberapa ustadz tidak ada yang berhasil ngobatin orang ini. Tapi saya curiga sama kamu ini, kamu orang berbeda. Kamu sepertinya pakai ilmu Jawa. Jinnya ngomong, boleh saya tebak? Saya bilang boleh. Kamu pakai ilmunya Sunan Kalijaga ya? Kok tahu? Ya tahu, ini ilmu lama. Itu jin yang ngomong. Saya langsung, Masya Allah, subhanallah, viral ilmu ini di alam gaib. Itu jin yang ngomong gitu loh. Tolong jangan bunuh saya akan keluar. Nggak lama kemudian dia keluar. Ternyata membohongi saya. Saya coba lagi, kepanasan dia. Berarti kamu bohongin saya kamu. Iya tolong. Makanya saya ambil air, saya bacakan doa pengobatan, walillahi yasjudu sampai akhir. Niat menghancurkan, diminum sama orang itu. Jinnya langsung panas, tolong pergi ke sini, pergi ke ketek, pergi ke kaki. Dia nyerang lagi kita, pergi lagi. Jinnya ngomong gitu, kan berjamaah jinnya. Akhirnya semuanya kena, orang itu langsung sembuh. Itulah ilmu Allah. Mau percaya nggak percaya, tapi hasilnya begitu, dan orangnya sehat sampai sekarang. Orang Papua, dia orang Jamaah Tabligh. Saya sembuhin, senang sama saya. Akhirnya mau ijazah. Orang bisa sembuh itu kalau diijazah ilmu ini. Nah sekarang saya akan jelaskan motif orang gabung ilmu ini. Pertama karena dia gangguan jin, di badannya gangguan jin. Dia udah ruqyah sana kemari nggak sembuh-sembuh. Ketika kita obatin, alhamdulillah dengan izin Allah ya,
sembuh pakai ilmu ini. Setelah sembuh kita isi, sembuh total. Berarti memang solusinya diisi ilmu laduni. Nah, ketika dia gangguan jin, itu ada masanya. Kalau orang itu kena gangguan jin hanya setahun, hanya baru kemarin, seminggu, 2 minggu, itu langsung sembuh total. Tapi kalau orang itu gangguan jinnya udah puluhan tahun, 10 tahun, 20 tahun, nggak langsung sembuh total. Itu butuh waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Dan dia harus mempraktekkan apa yang saya ajarkan. Dibaca semua tingkat 90, 91, 92, 93 secara istiqomah. Baru orang itu sembuh. Tidak ujuk-ujuk habis dibersihkan, dijasah, langsung sembuh. Enggak sembuh total. Orang itu harus ruqyah mandiri dengan ilmu laduni. Seperti yang saya ajarkan, seperti orang tadi. Apalagi kalau udah dipuasakan 20 hari, orang itu sembuh total. Bismillah. Itu yang pertama, karena serangan goib. Yang kedua, karena dia sering dibully, sering dijahati orang, untuk menghindari orang zolim. Nah, pakai ilmu ini, di ijazah 5 tingkat. Saya punya murid juga, dia orang pasar, sering dipalak. Sama nggak bahasa dipalak sini? Dimintain uang sama preman. Apa itu? Ya itulah pokoknya. Tapi ketika saya ijazah hari ini, orangnya itu langsung, Mas, gak berani minta. Bilang sama saya, kok bisa berubah? Itulah karismatik ilmu ini. Sudah bekerja di badanmu, membuat orang berubah pikiran. Jadi yang tadinya mau minta uang, memalak, akhirnya berubah jadi orang baik. Malaknya orang lain, gak berani lagi malak dia. Dan banyak karomah-karomah yang lain. Jadi ilmu ini tidak harus membuat orang kaku, pingsan, lemas. Tiba-tiba orang itu baik aja sama kita, nggak jadi berbuat jahat gitu. Itu alasan yang kedua. Alasan ketiga, orang gabung di laduni ini karena memang dia paranormal, dia dukun. Ada kan di grup kita satu orang itu Kimacan, itu paranormal, itu suka main debus. Yang suka komen itu Kimacan, dari Madura. Iya, itu dukun. Gak apa-apa, saya terima. Tujuan saya untuk merubah dia. Ketika saya ijazah, dia laporan sama saya, kok saya kesilet ya? Ya iyalah, orang kalau di ijazah ilmu ini, ilmu kebalnya hilang. Jangan sekali-kali kamu main silet di lidah. Saya kenal saat ini kena silet, itu buktinya bahwa ilmunya sudah bekerja, ilmu lamanya hilang. Makanya orang punya ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu lain, ketika diisi ilmu laduni, ilmunya dia hilang. Yang kuat ilmu laduninya. Nggak perlu lagi kalau udah dapat ilmu ini, kita tidak perlu ngejar-ngejar ilmu-ilmu yang lain. Mau ngapain? Mau nyari dukun? Mau jadi orang sakti? Orang di luar sana jadi orang sakti itu harus bertapa di gunung, duduk pinggir pantai, berendam di antara 2 sungai. Mampu jam 2 pagi berendam jam 2 pagi di sungai, di antara 2 sungai. Itu tempatnya jin-jin, itu powernya besar itu. Nah, orang-orang itu nyari ilmunya dari situ, biar kuat, biar mantap. Kita nggak perlu seperti itu, nggak perlu berendam di air, nggak perlu makan apa namanya, bunga kantil apa? Ya itulah berarti ya. Nggak perlu kita bertapa di gunung berhari-hari, nggak perlu. Cukup di jasa ilmu ini fungsi untuk selamanya, selama saya tidak cabut. Itu yang pertama. Yang kedua, selama teman-teman tidak menganggap apa yang sudah disampaikan.